tapi Idul Fitri, hari raya di mana kita bebas untuk tidak puasa lagi, tetapi juga sebetulnya bagi kawan-kawan, terutama karena ini forumnya adalah Cak Nur Society yang scholarly, yang scientific community, itu menjadikan kita mungkin mengaitkan hal ini sebagai Idul Fitri ini hari kembali kita menggunakan persepsi ataupun kapasitas di dalam diri manusia untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman semua pada sore hari ini. Dan kita kembali dalam program yang sama, Enlightenment Ramadan. Ini semacam sesi pencerahan begitu, yang kita jadikan untuk saling berbagi ilmu, silaturahmi, terutama membahas topik-topik yang bukan hanya pada soal puasa saja, tetapi banyak membahas isu-isu lainnya. Nah, teman-teman sekalian, sore ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, Mas Zaki Khairul Umam, PhD. Ini apa namanya? Kita akan bicara atau membincang soal mengurai fitrah manusia, mengurai makna fitrah manusia. Nah, kenapa topik ini kita bahas itu karena pertama mungkin ada kesalahan pemaknaan mengenai makna fitrah ini, karena kebanyakan ini topik yang isu yang selalu dibahas, misalnya jelang bulan misalnya jelang bulan Syawal atau menjelang Idul Fitri, selalu kita bicara soal fitrah, manusia kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri segala macam. Nah, cuma kita tidak mengerti sebetulnya apa kata makna fitrah itu sesungguhnya. Karena kalau merujuk pada ulasan Cak Nur misalnya, kalau yang disebut sebagai fitrah itu, atau Ibnu Taimiyah, saya kira bahwa orientasi manusia itu selalu pada kebaikan. Jadi makanya kalau seseorang itu katakanlah berbuat kesalahan misalnya, itu selalu gelisah, karena hatinya pada dasarnya itu adalah selalu berorientasi pada kebaikan. Apakah seperti itu uraiannya, atau bagaimana sebetulnya konsep fitrah ini? Kita akan membahas ini bersama Mas Zaki Khairul Umam. Saya akan persilahkan Mas Zaki, mungkin sekitar seperti biasa 15-20 menit, Mas. Setelah itu kita akan undang teman-teman untuk bertanya dan memberikan komentar. Silakan Mas Zaki. Terima kasih Mas Rozi untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nah, kawan-kawan dan sahabat sekalian di tanah air dan dimanapun Anda berada, ini topik yang sangat luas ya, dan tentu saja menjadi topik yang favorit bukan saja di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, tetapi juga topik yang terkait erat dengan agama Islam. Karena selalu kita mendengar, bukan hanya di masa lalu yang sangat kaya ya, dari perdebatan, diskursus, wacana intelektual, dari filsuf, sufi, hingga fikih juga membahas tentang fitrah. Tetapi juga hingga masa modern. Misalnya pada masa modern ini, kontemporer lah ya, dari segala kelompok selalu menganggap bahwa agama Islam itu agama fitrah, ya kan? Jadi ada disamakan antara Islam itu ya fitrah, fitrah itu ya Islam. Nah, ini terkait dengan penerimaan persepsi kita terhadap pengetahuan kita dari masa lalu, bahwa memang para pemikir masa lalu juga menganggap bahwa Islam itu adalah fitrah. Nah, tapi kita mungkin berangkat seperti biasa, ini seperti favorit Cak Nur juga, berangkat dari secara leksikal dan secara semantik. Nah, kosakata fitrah itu jelas di dalam bahasa Arab itu banyak maknanya dan tidak bisa diringkas, diberikan summary, ikhtisar secara singkat. Tetapi ada beberapa pengertian, misalnya kita dari kata fator, itu artinya bisa berbuka, ya kan? Makanya kalau ada kata kita bukber dalam bahasa Arab, atau orang di Inggris, misalnya Amerika, Muslim di Eropa itu anggap iftar, jadi leksikon yang umum, itu artinya berbuka puasa. Itu satu. Nah, jadi membuka. Atau pengertian yang lain, misalnya
Allah Subhanahu wa taala itu memiliki satu di Asmaul Husna Al-Fatir, ya kan? Al-Fatir ini artinya pencipta. Nah, disitulah kemudian kata fatara juga artinya menciptakan. Nah, to create. Makanya pengertian Fatirus samawati wal ard itu adalah atau pencipta langit-langit dan bumi. Nah, itu juga jadi pengertian yang secara Quranik menjadi elemen penting bahwa arti fitrah itu adalah penciptaan. Jadi ada tadi buka juga penciptaan, tetapi juga pengertian lainnya bisa beberapa hal. Dan yang salah satu paling penting adalah menjadi elemen di dalam potensi kebaikan manusia atau yang bersifat suci. Tadi Mas Roji sedikit membuka mengenai potensi kebaikan di dalam diri manusia yang sudah diungkapkan misalnya oleh cendekiawan almarhum kita, guru kita Nur Khalis Majid, dan juga tadi Ibnu Taimiyah ada. Nah, ini tentu di dalam Quran tentu ayat yang akar kata fator itu banyak sekali, tetapi yang jadi sandaran paling utama adalah Quran surat Rum, ya, jelas ayat 30. Fa'akim wajhaka lidini hanifan, ya kan? Fa'akim wajhaka, maka hadapkanlah wajhaka, wajah engkau ya Muhammad atau manusia umum, lidini hanifah, pada din, kepada agama, hanifa ale dengan hanif, diungkapkan di sini jelas yang bersifat lurus, lapang, atau dalam bahasa Candur itu dinamis dan sebagainya. Nah, kemudian fitratallahi allati fatron nas 'alaiha, ya kan? Karena dengan fitrahnya Tuhan, fitrahnya Allah kemudian menjadikan manusia la tabdila li khalqillah, maka tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah itu. Makanya kemudian logikanya di dalam ayat Quran ini, zalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus, yang qayyim, ya kan, dinul qayyim, yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak sarjana muslim untuk menciptakan atau membuat satu judul di akhir kitabnya, dinul qayyim itu banyak sekali. Walakin taronasi, tetapi kebanyakan manusia, tidak semuanya jelas, layak lamun, tidak mengetahui hal ini. Nah, disinilah asli kata fitrah yang paling orisinal di dalam Quran surat Rum ayat 30. Nah, di dalam hadis misalnya juga disebutkan salah satu hadis yang terkenal, jelas salah satu variasi yang kita ketahui, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu kemudian, setiap manusia itu kemudian dilahirkan dalam kondisi fitrah, ya kan. Makanya bukan cuman orang-orang yang namanya fitri misalnya, tidak, tapi semua orang, semua manusia, bayi itu baik muslim maupun non muslim itu fitrah. Fitrah dalam pengertian orisinal asli kata, makna katanya sebagai suci. Maka kemudian di dalam hadis ini disebut fa'abawaihi yuwahidanihi au nasranihi au ya kan. Maka karena kedua orang tuanya lah kemudian mereka menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau Zoroaster. Nah, ini kalau pengertian yang bersifat umumnya, kemudian bahwa arti kata fitrah ini kemudian melekat pada Islam, ya kan. Tetapi karena orang tuanya lah kemudian menjadikan mereka pengikut dari agama lain atau non-muslim. Tetapi sesungguhnya kalau kita misalnya sedikit membuka dari khazanah pemikiran Islam masa lalu, terutama juga yang paling banyak diterima umat Islam di Indonesia dan dimanapun, Al-Ghazali misalnya menjadikan satu pengertian dari hadis ini sebagai sebuah hal untuk menjadikan bahwa fitrah itu adalah sebagai sebuah yang disebut sebagai kapasitas yang ada di dalam diri manusia untuk mencapai kebenaran, ya kan? Untuk mencapai tahqiq. Bahkan di dalam kitabnya yang paling terkenal, Al-Munkir Minad Dhalal misalnya, penyelamat dari kesesatan, ya kan? Dalam pengertian kesesatan ini di sini sebetulnya Al-Ghazali lebih mencari ataupun mencapai kebenaran ilmu yang dia sebut sebagai ilmu yakin, ya kan? Ilmu yang
tingkat keyakinannya itu paling tinggi. Nah, disitulah kemudian beliau menjelaskan bahwa fitrah itu adalah satu fakultas, kapasitas, dan potensi manusia untuk menarik diri dari taklid. Nah, taklid ini pengertiannya adalah sesuatu pengetahuan, tradisi, adat yang diterima di dalam lingkungannya. Baik itu pendapat-pendapat sebelumnya atau di dalam konteks hadis ini misalnya karena misalnya Yahudi, Kristen, Zoroaster, maka kemudian yang menjadikan seseorang itu mengikuti tradisi agama, adat dan sebagainya. Ataupun mungkin misalnya satu metode, manhaj, satu pendapat, keilmuan tertentu, ya kan. Maka dengan fitrah itu kemudian menurut Al-Ghazali itu yang menjadikan manusia memiliki critical thinking untuk apakah bahwa menguji ilmu-ilmu atau adat ini sebagai benar, mencapai kebenaran, atau sebetulnya kita bisa menuju pada satu hakikat ilmu yang lebih baik. Nah, itu yang menarik ya, di sini juga menjadi alasan bahwa fitrah ini bukan hanya sebagai kesucian yang kita peroleh puasa 30 hari, lalu kemudian kita mendapatkan bukan hanya berbuka ya, tapi Idul Fitri, hari raya di mana kita bebas untuk tidak puasa lagi, tetapi juga sebetulnya bagi kawan-kawan, terutama karena ini forumnya adalah Caknu Society yang scholarly, yang scientific community, itu menjadikan kita mungkin mengaitkan hal ini sebagai Idul Fitri ini hari kembali kita menggunakan persepsi ataupun kapasitas di dalam diri manusia untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kebenaran yang lebih baik itu dalam hemat saya adalah baik itu dalam peningkatan ruhani maupun juga dalam pengertian pencapaian akli, ya kan. Nah, ini banyak. Tentu ada banyak versi pengertian fitrah ya, juga diartikan sebagai misalnya Al-Farabi dalam kitabnya yang membahas juga Al-Musikil Kabir, ya kan, tentang musik itu dijelaskan bahwa fitrah itu dianggap sebagai potensi manusia untuk menciptakan melodi-melodi baru. Nah, ini kata-kata yang menurut saya sangat bagus ya, bagaimana fitrah ini dijadikan sebagai landasan paling besar. Kata fitrah itu sendiri tentu sebagai upaya manusia untuk menjadi diri yang lebih baik, bukan hanya kita sebagai umat Islam yang kolektif secara identitas, tetapi juga sebagai diri manusia. Makanya kemudian ada kaitan antara fitrah juga dengan hanif, sesuai dengan di ayat Quran ya. Hanif kan kecenderungan kita untuk selalu berbuat baik ataupun untuk mengikuti apa yang disebut di Quran surat Rum itu dinul qayyim, agama yang lurus. Agama yang lurus ini tentu pengertian yang paling umumnya adalah agama yang mengikuti kemampuan manusia untuk selalu di titik nisfu, di titik tengah, insaf, untuk selalu kembali pada titik nol, ya kan. Kalau kita sudah tersesat misalnya 50 km dari titik nol, kita kembali lagi ke titik nol, disitulah kita diingatkan perjanjian primordial manusia, alastu birabbikum, ya kan. Maka Tuhan berkata kepada manusia, apakah saya Tuhan Anda? Qalu bala syahidna. Maka kami bersaksi bahwa Engkaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kami, Tuhan yang memberikan petunjuk, Tuhan yang memberikan kemampuan fitrah itu pada diri manusia untuk mencapai satu kebenaran yang bersifat insaniah, manusia secara umum, maupun yang bersifat Islamiyah, tunduk diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu sedikit pengantar. Siap. Baik, Mas Zaki, ini pengantar yang saya kira wah ini dahsyat sekali. Paling tidak begini, teman-teman sekalian, setidaknya memberikan kita semacam perspektif. Ada banyak sekali perspektif tentang fitrah manusia, tentang fitrah itu sendiri, yang lebih luas dari sekadar
kesucian, kembali kepada fitrah. Kita selalu bicara soal fitrah, itu kembali kepada suci. Jadi menjadi manusia suci, atau sekedar tadi Idul Fitri itu dimaknai hanya sebagai ya ini acara makan-makan, bebas untuk makan-makan di hari setelah kita berpuasa selama sebulan. Kira-kira itu. Tapi ada banyak sekali pandangan soal terutama soal potensi dan soal kapasitas yang dikembangkan tadi lewat Al-Ghazali misalnya, atau tadi Ibnu Rushd ya. Bicara soal ini adalah ada potensi untuk kita menjadi lebih baik lagi, ya kan? Untuk menarik diri dari taklid, untuk kembali kepada center, pada pusat lagi setelah kita menjauh dari katakanlah kalau ini adalah pusatnya, kita menjauh dari Allah, nah kita kembali diingatkan untuk kembali lagi. Nah teman-teman sekalian, saya ingin mengundang teman-teman untuk mulai bertanya. Ini saya kira sudah ada yang masuk, Mas Zaki, jadi saya bacakan saja. Ada Zainal Abidin. Tadi Ustadz Zaki, ini Mbak Ustadz Zaki panggilnya. Tadi Ustadz Zaki menyampaikan bahwa fitrah itu maknanya terbuka. Apakah ini bisa diartikan sebagai open-minded? Ini penting ya, ini terkait dengan pengertian tadi bahwa fitrah itu sebagai kapasitas manusia untuk mengetahui kebenaran dan mungkin salah pengertian. Tentu adalah pengertian yang iftar ya, itu berbuka gitu, fatoro atau berbuka gitu. Tapi fitrah di sini, kalau yang pengertian open minded itu terkait, menurut saya terkait tentang perkataan Al-Ghazali bahwa fitrah itu dianggap sebagai kemampuan manusia yang sudah terberikan innate di dalam diri manusia untuk mempertanyakan taklid. Taklid bukan dalam pengertian fikih, iya kan, mengikuti itu juga bisa mengikuti satu mazhab tertentu, tapi taklid dalam pengertian ya yang seperti saya jelaskan tadi adalah segala sesuatu di mana lingkungan kita berada, entah itu orang tua, pendidikan, dan lain sebagainya, yang membentuk pola pikir kita, lalu kemudian dengan potensi fitrah yang ada di dalam diri manusia untuk open-minded, untuk mempertanyakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam nilai-nilai ketuhanan. Nah itu menurut saya ini satu kata yang penting ya, open-minded di dalam kosakata kita di masa kontemporer ini, yang terkait dengan pengertian fitrah sebagai sebuah kapasitas di dalam diri manusia untuk menuju apa yang disebut sebagai ilmu yakin atau ilmu yang bersifat certain, ya kan, ilmu yang hakul yakin nih, saya tahu. Nah itu kan dalam pengertian atau dalam ucapan umumnya, hakul yakin itu dianggap sebagai sebuah ini ya, dianggap sebagai sebuah pencapaian pribadi atau persepsi pribadi. Tetapi dalam perjalanan intelektual Islam itu sebetulnya sebuah capaian ilmiah dan rasionalisasi dari para muslim masa lalu untuk mencapai satu kebenaran yang bersifat hakiki. Nah ini mungkin ini perlu dijelaskan juga. Saya tadi sempat menjelaskan bahwa terkait dengan Quran surat Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatronas. Dalam pengertian di sini juga fitrah bisa diartikan pembeda dari ajaran Islam dengan ajaran umat lainnya. Dalam pengertian bahwa di dalam Islam, karena manusia berdasarkan Quran dan hadis, manusia itu diciptakan fitrah, maka setiap manusia, setiap bayi itu bersifat suci, tidak ada dosa, makanya tidak ada dosa warisan di dalam konsep Islam itu. Nah, ini penting dalam pengertian bahwa setiap manusia itu lahir dalam kondisi suci, dan kemudian bahwa ini membawa implikasi pembahasan legal dan juga tentu sedikit tadi kita membahas secara hikmah ya, secara filosofis dan sebagainya. Tetapi kemudian kita mendapatkan satu pengertian bahwa misalnya seseorang itu meninggal sebelum akil balik ya, sebelum akalnya bisa berpikir apa itu masuk neraka atau tidak, itu pembahasannya juga banyak sekali. Tetapi salah satu yang atau jumhur, mayoritas para ulama, para mufakir, mufasir dalam tradisi Islam mengatakan bahwa
mereka yang belum akal balik dan belum memeluk satu agama tertentu, itu posisinya adalah di dalam surga jelas. Nah, ini terkait juga dengan dari hadis Nabi, mimpi misalnya mimpi atau melihat satu visi ya, bahwa Nabi Ibrahim itu berada di dalam padang hijau yang luas, dan di situ melihat bahwa banyak sekali anak-anak kecil yang kemudian dianggap sebagai tidak berdosa karena mereka tidak memiliki perangkat untuk membedakan kebenaran dan kebaikan, dan umurnya memang masih belum akil balik. Juga banyak hal. Nah, ini pengertian kita juga mencapai sebuah apa istilahnya kondisi yang bersifat ini ya, bukan hanya untuk anak kecil tapi juga orang-orang yang misalnya belum menerima kebaikan, yang di dalam sejarah Islam itu disebut era fatrah ya kan. Misalnya sebelum kenabian wahyu Nabi Muhammad datang pada awal abad ke-7, kemudian disebut sebagai era fatrah. Apakah mereka masuk cenderung ke surga atau ke neraka implikasinya? Nah, ini kalau pembahasan legal tentu panjang ya, tapi pada intinya bahwa mereka yang mengikuti ajaran kebaikan, baik itu melalui apa istilahnya pemikiran yang ada di dalam dirinya, misalnya untuk kebaikan dan keburukan, itu mereka tidak terbebani untuk mendapatkan api neraka. Dan saya kira untuk relevan untuk masa kali ini adalah kita membahas, mungkin karena urusan surga neraka ini urusan Allah ya subhanallah. Tapi kita membahas bahwa fitrah ini penting untuk dijadikan sebagai alasan untuk mencapai surga duniawi. Ya. Surga duniawi ini kan sesuatu yang perlu kita tekankan karena umat Muslim pada khususnya selalu menekankan kita surga ukhrawi, surga di akhirat nanti. Tetapi surga yang ada di dunia ini itu tidak kita wujudkan. Jadi saya kira fitrah ini juga jadi salah satu filter di dalam diri manusia untuk mencapai apa yang disebut sebagai kesediaan untuk kita manusia untuk selalu tertuntun mendapatkan hidayah, untuk selalu mencapai kesejahteraan, well-being dan lain sebagainya. Dan itu kan hal-hal yang tentu sangat diperjuangkan di dalam agama Islam. Iya, menarik sekali Mas Zaki. Jadi tekanan pada soal fitrah, fitrah dan tadi surga dunia maksud saya. Surga dunia itu memang jarang sekali dibahas atau jarang sekali ditekankan pada konteks, saya nggak tahu ya. Para mubalik juga saya kira lebih banyak menekankan bagaimana ujungnya nanti kita akan menuju surga ukhrawi, tetapi tugas kekhalifahan kita di sini, kemudian situasi kita di dunia itu kurang mendapat perhatian yang kuat, karena tekanannya adalah ya tidak ada masalah kalau kita miskin di dunia, tetapi nanti kita akan kaya di akhirat. Maksud saya bukan itu, tetapi kita perlu juga menekankan kepada umat Muslim, saya kira bagaimana hidup itu adalah untuk mencapai kemuliaan, untuk mencapai kebahagiaan, bahkan bukan hanya di akhirat, tetapi juga pada konteks kita hidup di dunia. Oke, teman-teman sekalian, ada pertanyaan berikutnya. Tadi Zainal semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mas Zainal. Kemudian ada dari Ayat Bahrul. Apakah tepat jika ada yang mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah untuk pengembangan fitrah manusia? Tentu benar sekali ya bahwa pendidikan Islam itu untuk mencapai fitrah kemanusiaan, dalam pengertian kalau kita mengacu pada Islam itu sendiri jelas sebagai sebuah bukan hanya penyerahan diri kepada Allah secara lebih umum, tapi juga mengikuti panduan-panduan yang sudah diberikan bukan hanya di dalam ayat Quran, tetapi juga di hadis dan penjelasan para ulama. Yang kalau kita ingin menarik benang umumnya adalah kita selalu berbuat baik. Intinya kan fitrah ini selalu membawa manusia untuk berbuat kebaikan. Jadi bukan hanya di dalam fakultas akalnya saja, di dalam inteleknya saja, tetapi kemudian ini memberikan dorongan yang sangat kuat bagi setiap manusia, wabil khusus di dalam hal ini adalah umat Muslim, untuk selalu berbuat
kebaikan, untuk selalu berbuat hasanah, hasanah fid dunia, hasanah di akhirat nanti, implikasinya, ya kan. Jadi saya kira kalau makna pendidikan Islam secara umum itu jelas, karena ini sesuai dengan bukan hanya kita menerima bahwa Islam itu sebagai fitrah, fitrah itu sebagai Islam, tetapi juga kita harus ada reorientasi dari pendidikan Islam, terutama teman-teman yang ada di Indonesia, untuk mencapai satu, mungkin bukan hanya apa yang disebut sebagai ini ya, kurikulum yang berbasis akli, tetapi juga yang berbasis akal rasional, tapi juga untuk membentuk satu tradisi di mana kebaikan itu menjadi satu elemen yang penting, ya kan. Nah, ini kebanyakan saya kira di dalam problem pendidikan Islam di tanah air itu sendiri banyak, mungkin sebagaimana problem pendidikan secara umum itu banyak jargon, banyak kemudian doktrin sebagainya, tetapi kemudian yang memberikan satu nilai-nilai kebaikan bersama di dalam konteks yang paling kecil, membuang sampah juga, tidak main HP, ini lagi tidak main HP di kelas, itu kan hal simpel ya, ya kan. Dan ada waktu tertentu buat anak-anak, bukan tiap hari, tapi juga apa istilahnya, punya waktu untuk bermain, karena fitrah anak-anak misalnya Homo ludens, itu dia manusia yang suka bermain gitu misalnya. Nah, itu juga perlu kita praktikkan, perlu kita amalkan setiap hari. Jadi itu menjadi faktor yang penting kita untuk berpikir bahwa ya bukan hanya secara teoritis, tapi juga bukan hanya secara nazori ya, secara teoritis, tapi juga secara amali, praktis, bahwa segala sesuatu yang kita terima, entah itu melalui banyak hal, itu kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Apakah apa yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan atau tidak? Tentu levelnya banyak, ada anak dan sebagainya gitu. Nah, mungkin saya kira menarik, ya betul. Ya, saya kira menarik Mas Zaki tadi soal soal bagaimana pendidikan Islam itu memang apakah dia selaras dengan mengembangkan atau arahnya itu pengembangan pada fitrah manusia, karena ya betul tadi Mas Zaki sampaikan bahwa ya bukan hanya secara teoritik, tetapi memang bagaimana mendaratkan atau membumikan gagasan-gagasan dalam Islam atau dalam Quran dan Sunnah itu ke dalam praktek sehari-hari. Kalau kita bicara soal ilmu pengetahuan, pentingnya ilmu pengetahuan, berarti memang arahnya adalah bagaimana anak itu dididik untuk bagaimana dia secara menjadi anak yang kritis misalnya, pelan-pelan dia belajar dengan baik, lalu kemudian tadi soal menanamkan nilai-nilai karakter atau nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat, kepada anak-anak terutama ya, soal membuang sampah pada tempatnya, soal berteman dengan siapapun tanpa border, tanpa batasan dan lain sebagainya. Ini juga jadi penting, karena PR kita bersama itu memang bahkan pada masa anak-anak itu sudah ada semacam batasan yang sejauh pengalaman saya nggak tahu nanti para guru atau teman-teman yang ada di sini punya pengalaman apa, tetapi saya merasa di dalam masa kanak-kanak juga di sekolah kadang-kadang suka ada batasan soal dia harus main dengan siapa, dia harus berempati dengan siapa. Itu juga problem saya kira. Jadi tugas guru memang mengarahkan anak-anak betul-betul ya kalau bicara soal fitrah ya memang tadi dijelaskan soal fitrahnya adalah pada kebaikan, maka segala sesuatu itu diorientasikan pada kebaikan anak-anak, sikapnya, karakternya dan lain sebagainya. Begitu Mas Jaki. Iya. Jadi ya itu lagi memang kembali pada fitrah sebagai satu titik di mana manusia itu kembali ya, apa yang disebut sebagai al-fitratul asliyah, itu kan al-fitratul insaniyah, itu bahasa-bahasa yang sudah populer sebetulnya di dalam teks keislaman klasik. Itu fitrah yang bersifat insani, yang bersifat manusia, fitrah yang bersifat asli, ya kan, original, maupun kalau mungkin mau bisa kita kembangkan dalam kosakata kontemporer al-fitrah Islamiyah,
basyariah dan watoniyah gitu, mungkin mengikuti 3 ukhuwah gitu mungkin. Itu bisa juga dianggap seperti itu. Cuman kalau kembali pada melepaskan adjektif sifat-sifat ini, fitrah itu bisa kita anggap sebagai petunjuk untuk kita lalu berkiblat atau menghadap wajah kita, atau sebenarnya bukan wajah ini metafor ya di dalam ayat Quran, tetapi kita soul mungkin lebih tepatnya, atau jiwa kita untuk selalu hanif, untuk selalu lapang, berislam secara dinamis, ya kan, berislam secara tunduk patuh di dalam kehendak Tuhan dan sebagainya. Nah, ini ada satu pengertian yang menurut saya juga sangat penting untuk dipahami kita sebagai umat Islam pada khususnya, bahwa apa yang disebut sebagai hanif itu juga mengikuti hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam alam semesta, ya kan. Kalau kita misalnya, tentu di dalam yang praktik yang sehari gampangnya adalah bahwa kalau kita berbuat jahat pasti akan kena misalnya entah itu di penjara dan sebagainya. Kalau kita jalan dengan di kendaraan sepeda bermotor tidak memakai helm, kalau jatuh itu kan hukum alamnya adalah kita, kepala kita bisa bocor atau mungkin gegar otak dan sebagainya. Itu kan sebetulnya sebagai seorang muslim bukan hanya dalam iman kita, tapi dalam prakteknya kita juga mengikuti apa yang ditentukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa yang disebut sebagai hukum alam, baik itu bukan hanya di dalam hukum fisika ya, tapi juga undang-undang yang mengatur kehidupan ketertiban sosial gitu. Dalam pengertian bahwa di sini kita tidak boleh kritis, tentu undang-undang juga produk manusia, tetapi undang-undang yang bersifat untuk kebaikan bersama itu sebagai sebuah pengingat bahwa kita mengikuti atiullah wa rasul wa ulil amri minkum, ya kan. Kita mengikuti Allah, Rasulnya, dan dalam pengertian aturan yang dibuat untuk kemaslahatan bersama. Nah, disinilah saya pikir penting untuk, karena di dalam ayat Quran ini juga disebutkan la tabdila li khalqillah. Jadi kecuali mungkin ini ya yang sudah sakti gitu, itu beda. Tapi kalau kita secara fisik biasa, kalau kita jatuh dari motor lalu kemudian kita selamat, luka lah ya. Selamat ya. Itu sebuah la tabdila li khalqillah, artinya kan itu pasti ya kan ada. Nah, alam. Kalau ada ilat sesuatu, misalnya dia mempunyai kesaktian kan karena memang dia memiliki satu tameng, itu beda ya ada. Tetapi pada umumnya manusia ketika kita menusuk ataupun dan sebagainya, atau kita sedikit menggoreskan tangan kita dengan pisau, itu pasti berdarah. Ini yang perlu dipahami, yang mungkin barangkali kita benar secara pengertian keagamaan, sholat, puasa, zakat, haji setiap tahun, sholat setiap waktu, misalnya 5 waktu minimal, tetapi kemudian di dalam kehidupan masing-masing kita tidak selalu memperhatikan ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam sekeliling kita. Gitu. Itu mungkin juga kita yang aware dengan hal ini tidak selalu sadar bahwa ada sesuatu yang bisa kita hindari, tapi kita tidak hindari karena mengikuti taklid. Itu bagi taklid. Iya. Nyebrang misalnya lampu merah belum hijau jalan, misalnya kita tetap nyebrang saja dan sebagainya. Jadi kadang-kala kita mengikuti satu taklid terhadap satu tradisi itu karena kita bersifat aktif, ya kan. Tetapi kalau kita kembali ke fitrah, kita harus mengikuti itu supaya kita apa yang disebut sebagai al-fitratus salimah, ya kan, fitrah yang selamat, ya kan. Nah, itu menurut saya jadi Oke, Mas Zaki, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Irfan ini, kawan kita. Irfan Tawakal namanya, nama akunnya. Bagaimana menjelaskan makna fitrah di ranah pergaulan sosial? Lalu ada 2 sebetulnya. Yang kedua, ini orang yang sama. Apakah bisa dikatakan jika seseorang tak mampu mengaktualisasikan potensi dirinya, dapat dikatakan dia menyalahi fitrahnya? Yang kedua bagaimana?
Yang kedua itu, apakah jika seseorang tidak mampu mengaktualkan potensi dirinya, dapat dikatakan dia menyalahi fitrahnya? Um, Terkait mungkin yang kedua, apakah jika dia tidak mengikuti potensi dirinya, mungkin tidak, itu tergantung ya, karena misalnya juga tidak setiap manusia disandarkan atau dituntut untuk menjadi misalnya semuanya cerdas, semuanya tanda petik sukses, semuanya mendapat nilai A dan lain sebagainya. Bukan itu dalam pengertian itu satu kuah ya, satu potensi yang kemudian tidak setiap manusia dimiliki. Atau misalnya dia juga dalam bahasa kasarnya misalnya tidak memiliki kecerdasan yang cukup atau bodoh misalnya. Nah, ini juga di dalam Islam disebut misalnya ketika seseorang misalnya tidak mengetahui atau ignorant atau mungkin bahasa kita tidak memiliki kecerdasan atau dia memiliki satu disabilitas sementara Islam kemudian datang, Nabi Muhammad datang, tetapi dia tidak sadar bahwa dia sebetulnya terbebaskan dari dari taklif, dari tanggung jawab untuk mematuhi agama karena itu keterbatasan mungkin intelek yang ada di dalam dirinya ya. Nah, ini dalam pengertian saya ingin melakukan sebuah kias atau analogi di sini bahwa jika kita tidak memaksimalkan potensi yang ada di dalam manusia, berarti kita cenderung melenceng dari fitrah. Tetapi fitrah di sini artinya kan di sini mungkin ada satu penalaran yang bersifat umum bahwa jika kita gagal misalnya atau jika kita berarti kita tidak mengikuti fitrah dong. Bukan seperti itu, tapi dalam pengertian bahwa fitrah ini dianggap sebagai aturan yang paling minimal dalam diri manusia untuk minimal yang terkait dengan pertanyaan pertama itu untuk menjadi satu landasan etis untuk berbuat baik terhadap sesama manusia. Dan itu saya kira yang menjadikan fitrah ini sebagai satu elemen yang penting untuk selalu berbuat akhlaki ataupun etis, bahwa kita manusia memiliki satu fondasi yang di dalam dirinya untuk kembali pada penalaran bahwa oh ini yang baik, ini yang salah dan sebagainya. Jadi saya kira itu cukup menjawab dua pertanyaan sekaligus ya yang dari Irfan. Terima kasih. Oke, Mas Irfan, semoga bisa terjawab tadi pertanyaannya. Berikutnya saya kira masih ada ini dari Mbak Linda, Uni Linda Razak. Almarhum Cak Nur pernah bilang, surga bisa didapatkan di dunia. Orang yang enggak memperoleh surga di dunia, di akhirat pun tidak mendapatkannya. Itu pernyataan Cak Nur katanya. Oh, dijelaskan ya? Iya. Ya, maksudnya betul nggak? Apa maksudnya bukan betul nggak? Maksudnya bagaimana menurut Mas Zaki? Kalau menurut saya, ini mungkin saya menanggapnya mungkin kurang tepat, atau konteks Cak Nur ketika mengatakan itu asbabul qaulnya urut ya kan? Oh, asbabul qaul. Urut kan hadis ya. Asbab hadis. Nur saya tidak tahu, mungkin Mas Rozi lebih paham, sering ketemu Cak Nur ketika masa-masa akhir almarhum gitu. Tapi yang saya tangkap bahwa jika kita tidak selamat di dunia, maka tidak selamat di akhirat ya. Dalam pengertian bahwa ini mungkin ini penangkapan sekilas saya, bahwa Cak Nur ingin menganggap hal ini sebagai sebuah dorongan bagi manusia itu untuk mengikuti kebenaran, mengikuti Islam sebagai ajaran kebenaran di dunia maupun di akhirat. Jadi logikanya ketika di sini mengikuti kebaikan dan kebenaran yang bersifat silmi, yang penundukan diri terhadap Tuhan, terhadap kebenaran Allah secara spiritual maupun secara kita mengikuti ayat-ayat kauniyah, hukum-hukum alam dan lain sebagainya, maka otomatis kita akan selamat di akhirat. Tetapi juga kita patut berpikir bahwa saya tadi sedikit mengungkapkan misalnya bahwa kecenderungan orientasi umat muslim sebagian adalah
mereka rajin untuk beribadah secara ibadah yang utama, sholat, zakat, puasa, haji, tetapi tidak mengidealkan untuk mencapai kesejahteraan dan sebagainya, atau mungkin terlalu deterministik ya, terlalu teologisnya, misalnya nerimo bahwa apapun yang ada di dunia ini, misalnya saya dari keluarga miskin, mau ya udah saya terima aja gitu. Tapi dia sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Nah ini menurut saya juga berkemungkinan. Nah ini jawaban yang paling mutlak itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, jelas di akhirat itu mendapatkan satu ganjar yang terbaik, ya kan. Tetapi di dunia mungkin tidak mendapatkan kenikmatan yang bersifat material. Mungkin juga kenikmatan lainnya didapatkan. Kita tidak tahu ya seseorang. Kenikmatan yang bersifat mental, kenikmatan yang bersifat anak muda sekarang nyebutnya sebagai mental health ya, itu sangat penting di dalam kehidupan ini, atau yang lebih umumnya kesejahteraan baik itu material maupun yang bersifat well-being di dalam diri manusia. Nah, yang Cak Nur menurut saya juga salah satu yang ini kemudian juga diikuti oleh banyak pengagumnya dan juga banyak orang yang ada ya kritik terhadap Cak Nur, tapi juga kemudian Cak Nur banyak menyumbang bahwa sebetulnya apa yang di dalam ayat Quran, apa yang awal itu jauh lebih baik daripada kemudian yang akhir, dalam pengertian kemudian untuk mencapai yang akhir bukan cuma akhirat ya kan, yang akhir itu bisa misalnya kita ujian nilainya lulus A dan kemudian mendapatkan pujian sebagai summa cum laude misalnya, itu harus dilalui melalui tahap dari niat sampai usaha yang bersifat berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi tidak ada istilahnya orang kasab. Ini bahasa Arab yang kemudian jadi bahasa Jawa menurut saya, ngasab ya kan. Orang kemudian menjadi kaya itu lalu dengan sekonyong-konyong, kecuali mendapat warisan jelas, ya kan. Dia harus berusaha dari nilai dari niat awal hingga kemudian merencanakan hingga mewujudkannya dalam implementasi yang bersifat konkret keseharian berbulan dan bertahun-tahun. Nah ini yang disebut sebagai bahwa yang awal itu juga lebih baik daripada yang akhir. Jadi saya menempatkan ini mungkin logika saya saja menempatkan salah satu ayat favorit Cak Nur ini dari pendapat Cak Nur yang menyebut bahwa selamat di dunia merupakan satu kunci mungkin untuk selamat di akhirat, dalam pengertian selamat untuk kita mencari bekal, dalam pengertian umum ya, mencari bekal mencapai sesuatu itu akan selamat hasilnya di kemudian hari. Tentu dengan kalau kita mengacu pada teologi Islam, biidznillah, dengan ketentuan, dengan izin dari atau kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik Mas Zaki. Unilinda semoga bisa menjawab ya. Saya kira tadi penjelasan Mas Zaki sangat cukup komprehensif. Saya kira menjelaskan alasan mengapa Cak Nur tadi memilih dengan tentu saja dengan logika kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat itu menjadi salah satu kunci untuk kebahagiaan di dunia menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Berikutnya saya ingin masuk ke pertanyaan Arabici official. Ini siapa ini? Arabici official. Apakah ada yang keliru dalam wacana kembali ke fitrah? Karena sebagian besar orang menganggap bahwa karena telah kembali ke fitrah maka dia bebas menggali kembali dosa-dosa di kemudian hari. Jadi merasa suci tadi. Iya, mungkin pertanyaan ini juga kontradiktif ya, contradictio interminis bahasanya Mas Rozi. Atau sebetulnya ya pertanyaan cenderung dari, mungkin ini Mas Hafid ini nih yang punya akun ini, saya tahu secara pribadi. Oke. Mas Hafid yang berbagi ya. Jadi saya kira kembali ke fitri itu selalu kemudian bebas untuk berbuat dosa, saya kira bahwa yaitu mungkin pertanyaan atau selengean secara umum ya, tapi secara umum kembali ke fitrah
Tadi juga dijelaskan dengan menarik oleh Mas Rozi, kembali fitrah itu kemudian Idul Fitri kita makan-makan dan sebagainya, tapi kemudian lupa bahwa kembali ke fitrah itu sebetulnya kembali ke dalam diri kita sebagai manusia yang memiliki potensi, baik itu potensi akal, potensi ruhani, ya kan, juga potensi jasadi. Itu potensi jasadi itu sangat penting karena akal, ruh, dan jasad ini menjadi menyatu menjadi manusia yang insan kamil, menjadi manusia insan yang bukan basar secara biologis, bukan basar secara flesh, ya kan, daging, darah, dan tetapi manusia sebagai insan, manusia yang terus menjadi, ya kan. Nah, disinilah saya kira pengertian yang sangat tautologis di sini, yang erat, ya, mutasilah antara fitrah sebagai kembali pada diri manusia sebagai insan, sebagai manusia yang ketika kita dhaif, kita lemah, kita lalu kemudian kembali pada Tuhan, kembali kepada Allah. Dalam peran kita kembali pada nilai-nilai kebaikan, lalu kita menjadi kuat kembali. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita misalnya merasa sesuatu tidak benar, lalu kita kembali pada akal budi manusia untuk selalu menjadi. Jadi memang seperti iman juga dalam pengertian secara umum bahwa manusia tidak mungkin secara mutlak, karena mutlak yang absolut itu milik Allah. Manusia selalu jatuh pada naik turun seperti iman, yazid wa yankus. Begitupun juga diri kita manusia gitu. Jadi ada kembali ke fitrah itu menjadi satu pengertian bahwa kita kembali pada dinul qayyim. Kita kembali pada fa'akim wajhaka itu. Hadapkanlah diri kita, wajah kita untuk sesuatu berbuat lurus, hanif. Sesuatu yang bersifat toleran, ya kan. Nanti kemudian toleran dalam pengertian kita tidak membebani diri kita dengan judgement, apa yang tadi di awal kita sebut sebagai taklid yang mempengaruhi kita dari berbagai arah, orang tua kita, dari pendidikan dan sebagainya. Jadi saya kira itu kalau kembali ke fitrah artinya bahwa kita selalu diingatkan untuk berbuat pada titik nol itu, keinsafan, tetapi memang manusia adalah tempatnya salah dan alpa, ya, tempatnya jadi banyak kekurangan, dan dari kekurangan itu kan kita kembali gitu kan. Kita kembali kepada apa yang disebut sebagai taubat dan sebagainya. Taubat itu kan juga salah satu fungsi utamanya untuk kembali pada fitrah manusiaan yang mudah-mudahan setelah Idul Fitri misalnya kita berpuasa, kita menjadi, makanya banyak ungkapan menyatakan kita kembali suci seperti bayi gitu misalnya, ya kan. Tetapi kita tidak mungkin seperti bayi lagi, keesokan harinya kita bisa polarisasi gitu. Nah, itu tantangan kita di masa apalagi menjelang 2024 nih Mas Rozi nih. Nah, ini untuk lalu walaupun berbeda secara akli, tetapi secara pergaulan, secara apa, itu kita kembali pada nilai-nilai yang membuat manusia itu menjadi insan. Manusia menjadi benar-benar apa yang kita sebut sebagai khalifah, sebagai manusia yang bertanggung jawab, ya kan. Khalifah itu manusia yang bertanggung jawab, yang diberikan berbagai fakultas di dalam diri manusia, kekuatan untuk menjadi seorang manusia yang bermanfaat, baik bagi kalau bukan orang lain, minimal bagi dirinya sendiri. Biasanya kalau sudah diri sendiri manfaat, itu untuk orang lain itu bisa tersampaikan. Ada auranya, aura kasih gitu kan. Ada aura kasih yang tersampaikan kepada orang lain. Minimal kalau kita berbincang secara langsung itu biasanya kalau hati kita tenang, itu energi positif vibe-nya ada, anak muda vibe itu kerasa gitu loh. Kalau kita sedih, kalau kita dirundung masalah, kalau kita dirundung berbagai kekelaman, galau, misalnya di sini cloudy di London kan, gloomy dan sebagainya. Kondisi hati kita juga gloomy, kalau ketemu orang lain itu akan sama. Tetapi walaupun gloomy di luar, tapi di dalam hati kita ada nurani, ada di dalam kita selalu ceria dan sebagainya, itu tidak mempengaruhi kita untuk bahagia setiap saat. Nah, kan sesuatu bahagia ini sama ya, sama seperti Islam itu sendiri, sesuatu yang perlu kita perjuangkan terus-menerus. Gitu.
Oke, Mas Zaki, ini kita sudah di ujung sebetulnya, tetapi masih ada, saya kira satu ya, satu pertanyaan lagi. Ini dari, oh tadi itu Arabishi itu Fadli. Arabishi official itu Fadli tadi. Di belakang ada namanya Fadli. Oke, sekarang dari rumah institusi. Apakah terma fitrah adalah klaim doktrin Islam saja jika melihat surat Al-A'raf ayat 172? Tidakkah dapat dipakai sebagai terma universal antar agama? Nah, ini bisa untuk universal antar berbagai agama atau universal kemanusiaan. Karena ini pembahasannya bukan, tentu ada yang mengaitkan secara lebih khusus bahwa ini mengenai Islam itu fitrah dan sebagainya, dan kemudian karena di dalam Islam dianggap sebagai agama yang kemudian tidak menganggap manusia itu membawa dosa bawaan, tetapi bahwa setiap manusia yang lahir itu suci. Nah, itu satu hal. Tapi hal yang lain bisa dikatakan bahwa fitrah ini sebetulnya sebagai satu bahasa yang bersifat universal kemanusiaan, karena ini pembahasannya juga, misalnya kalau kita rentang ya, sebelum Al-Ghazali ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ngambilnya, walaupun Al-Ghazali misalnya secara implisit, kalau kita mau melihat citation ya kan, nah ini Scopus juga nih untuk kepada Ibnu Sina. Ibnu Sina gurunya itu, lalu kemudian bukan guru ketemu langsung ya, itu Al-Farabi, lalu kemudian dalam Al-Farabi itu kemudian ke Aristut atau Aristoteles. Jadi sebetulnya ajaran-ajaran yang bersifat universal ini lalu kemudian dijilid dengan ajaran agama Islam misalnya, itu juga ada rentang genealogi silsilahnya kemudian ke Aristoteles dan atau Neoplatonis juga, misalnya kebenaran itu kemudian mengalir ya dari alam semesta kemudian jatuh ke jiwa ya. Nah, ini kan kalau mengikuti pemikiran fitrah juga kemudian gitu ke alam, ini pemikiran Neoplatonis Ibnu Arabi misalnya, ini kan dari Yunani juga. Nah, ini saya hanya ingin mengaitkan secara singkat di sini bahwa pengertian fitrah ini bisa dianggap sebagai sebuah satu bahasa Qurannya itu, ini terkait juga nih, ini yang saya lupa, Ibghotullah atau celupan atau warna, ya kan. Jadi ketika dia mendapatkan satu nilai kebaikan apapun misalnya orangnya, dan terbebas dari taklid, terbebas dari persepsi yang awam gitu, sementara dia mendapat kebaikan sibgoh, maka itu dia mendapatkan yang fitrah. Atau Mas Fadli tadi bertanya, kalau dia kebaikan lalu ada fitri yang datang, dia mendapatkan si Mbak Fitri. Itu bonusnya. Fitri ini penting untuk dipahami sebagai, karena ini tradisi mudik juga tradisi bukan hanya umat Islam ya, yang Muslim, Buddha, Hindu di Indonesia terutama. Tradisi semua agama itu ya, betul. Baik itu secara materi, mudik secara fisik ya kan, kembali ke kampung halaman dan berbagi yang antara ini yang tradisi indah ini. Tapi juga terjadi bahwa apa yang ini diingatkan Cak Nur juga nih, sangkan paraning dumadi ya kan. Kita kembali bahwa Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, kembali pada nilai-nilai kemanusiaan, kemana misalnya asal utama ketuhanan itu ya kan. Asal utama itu untuk menjadi khalifah yang bertanggung jawab, khalifah yang bermanfaat. Itu jadi saya kira itu yang kembali ingin saya ingatkan, bahwa ini keterkaitan yang sangat erat antara fitrah dan sibghatullah, celupan. Nah, celupan ini juga tentu bahasa agama lain juga ada juga, tapi mengaitkan fitrah dengan potensi setiap manusia, bukan hanya umat Muslim, tapi juga umat yang lain itu ada. Dan disinilah, ini saya pikir nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin ini, karena ajarannya bisa mengungkapkan suatu hal yang universal, kemudian diterima sebagai suatu yang inheren di dalam ajaran doktrin keagamaan kita. Iya, Mas Zaki, tadi terakhir rumah institusi akunnya, semoga bisa menjawab. Ini saya kira pembahasan mengenai fitrah ini dalam sekali sore ini, dan saya kira banyak sekali
perspektif yang tadi disampaikan oleh Mas Zaki, bahwa fitrah dalam arti itu kembali kepada fitrah atau kembali kepada fitri itu bukan sekadar untuk bermakna individual, tetapi juga pada konteks sosial. Artinya sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, dia punya tugas kekhalifahan tadi, tugas moral. Jadi menjadi lebih baik, lalu kemudian dia punya implikasi yang praktis terhadap orang-orang di sekitarnya, di lingkungannya. Jadi saya kira tekanannya lebih kepada itu. Jadi kalau hanya sekedar, ya betul suci secara diri sendiri, tetapi kalau tidak punya efek juga kepada kemanusiaan begitu, kepada lingkungan sekitar juga saya kira bukan itu maksudnya. Jadi sayang sekali kalau hanya sebagai individu. Teman-teman sekalian, saya kira saya harus tutup ini karena sudah hampir jam 5, 3 menit lagi. Jadi saya harus menyudahi acara percakapan kita pada sore hari ini, dan semoga acara ini bermanfaat. Setidaknya bagi saya ini membuka banyak membuka banyak pintu pengetahuan. Ada banyak sekali penjelasan yang saya kira bisa kita bawa pulang sama-sama mengenai konsep fitrah ini. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi besok di jam yang sama. Besok kembali ada teman dari Mubalik Ahmadiyah yang akan menyampaikan tausiahnya tentang dimensi sosial dari ibadah puasa. Jadi saya kira besok bersama Maulana Amar Asad SHD dari Mubalik Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Saya kira itu, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mas Zaki, terima kasih banyak sudah memberikan keluangan waktu pada sore hari ini, pada pagi hari di London. Teman-teman sekalian juga terima kasih sudah memberikan respon yang sangat baik dan memperkaya diskusi pada sore hari ini. Kita kembali lagi besok. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.